Kisah Nabi Yahya alaihi salam merupakan putra Nabi Zakaria alaihi salam, dinanti-nantikan kehadirannya untuk meneruskan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu usia Nabi Zakaria sudah sepuh dan istrinya dalam keadaan mandul. Setiap saat Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Berpuluh-puluh tahun doa itu tidak pernah terjawab. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan untuk diberikan anak, Tuhan kemudian menjawab doanya. Quran Surah Maryam ayat 7. Dan mengatakan bahwa anak itu diberi nama Yahya, serta lam naj'al lahu min qablu samiyyan. Artinya, menurut satu riwayat, dan belum pernah kami jadikan sebelumnya yang bernama seperti dia, Yahya. Dan menurut riwayat lain diartikan, dan belum pernah kami ciptakan yang seperti dia, secara umum. Bukan hanya namanya saja. Sampai di sini sudah terlihat keistimewaan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, seperti juga Nabi Ibrahim, boleh jadi menunggu puluhan tahun akan kelahiran anaknya. Namun begitu Allah mengabulkan doanya, anak YG lahir bukan sembarang anak. Keistimewaan Yahya berikutnya, dia telah diberi hikmah. Sebagian ulama mengartikannya dengan kenabian, sejak masih anak-anak. Quran Surat Maryam ayat 13. Artinya, hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Quran Surah Maryam ayat 12. Yakni pelajarilah kitab Taurat, itu dengan segenap kemampuanmu dan sungguh-sungguh. Yang dimaksud dengan hikmah ialah pemahaman, ilmu, kesungguhan, tekad, dengan suka kepada kebaikan serta menekuninya, dengan segala kemampuannya, dan tidak masih kanak-kanak. Abdullah ibnul Mubarak mengatakan bahwa, Mamar telah mengatakan bahwa anak-anak berkata kepada Yahya ibnu Zakaria, marilah kita main-main, hai Yahya. Yahya menjawab, kita diciptakan bukan untuk main-main. Keistimewaan lainnya, ada pada Quran Surah Maryam ayat 15 Allah berfirman, kesejahteraan atas Yahya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat, dan pada hari ia dibangkitkan. Ini mirip dengan ucapan Nabi Isa dalam Quran Surah Maryam ayat 33 yang berkata, semoga kesejahteraan tercurah atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dilahirkan. Perbedaan antara dua kalimat ini terekam dalam satu riwayat yang menceritakan dialog Nabi Isa dan Nabi Yahya. Keistimewaan Yahya lainnya adalah seperti dalam satu riwayat, lihat tafsir At-Tabari. Nabi Muhammad bersabda, setiap anak Adam memiliki dosa di hari akhir nanti, kecuali Yahya bin Zakaria. Kontroversi terjadi mengenai riwayat ini karena dalam lanjutan hadis ini, Nabi merujuk kepada kemampuan Yahya sebagai seorang lelaki. Sebagian ulama mengatakan tidak ada dosa pada Yahya itu, artinya dia TDK punya hasrat kepada lawan jenis atau dia tidak punya kemampuan untuk itu. Yang mengejutkan adalah Yahya mati muda di tangan penguasa zalim, yakni Raja Herodes yang berkuasa saat itu. Nabi Yahya alaihi asholatu wa'assalam dibunuh karena menolak cinta seorang wanita putri raja dan wanita tersebut menginginkan kematian. Baginda Nabi Yahya setelah cintanya ditolak. Setelah sang raja membunuh Nabi Yahya dan menghadiahkan kepalanya kepada sang putri, maka Allah menenggelamkan mereka dan keluarga mereka ke dalam tanah, dan rakyat pun bilang, Tuhannya Nabi Zakaria telah murka kepada raja kita, mari kita bunuh si Zakaria. Mereka pun, Bani Israel, berduyun-duyun mencari Nabi Zakaria alaihi sholatu wa'assalam, namun tak ketemu. Iblis pun turun tangan menunjukkan keberadaan Nabi Zakaria yang masuk pohon agar mereka dapat membunuhnya. Mereka ingin membakar pohon itu, namun iblis menasehati mereka agar mereka membelahnya dengan gergaji, maka terbelahlah pohon dan jasad mulia Nabi Zakaria. Namun beliau tidak merasakan sakit. Sebagian mufasir menyatakan bahwa Yahya mati dibunuh atas perintah Kaisar Herodes. Kaisar yang lalim ini ingin menikahi anak tirinya sendiri. Yahya yang memegang teguh hukum Taurat menyatakan bahwa pernikahan tersebut terlarang. Kaisar Herodes haram menikahi anak tirinya sendiri. Kaisar murka lalu memerintahkan kepada prajuritnya untuk menangkap dan memenjarakan Yahya. Mereka memaksa Yahya merubah fatwanya, tetapi Yahya tetap teguh dengan pendiriannya. Akhirnya pernikahan itu tidak bisa dicegah. Istri muda Kaisar tersebut menyatakan kepada Kaisar, jika dia benar-benar mencintainya, Kaisar harus bisa memenuhi permintaannya. Tentu saja Kaisar menyanggupinya dengan segala senang hati. Di luar dugaan, istri muda Kaisar itu minta diberi hadiah kepala Yahya. Segera para algojo diperintahkan untuk memenggal kepada Yahya dan mempersembahkannya kepada istrinya yang sadis dan kejam tersebut. Cerita tersebut juga dikutip oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa kematian Yahya
Sebagai syahid diisyaratkan dalam ungkapan Hayyan pada ujung ayat 15 surat Maryam yang sudah dikutip sebelumnya. Ungkapan itu mengisyaratkan tentang kematian Yahya di dunia sebagai orang yang terbunuh dan syahid. Ini karena para syuhada tidak mati, tetapi tetap hidup sebagaimana ditegaskan dalam surat Ali Imran, ayat 169. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surah Al-Imran ayat 169. Makam Nabi Yahya diyakini berada di Masjid Nabi Yahya di Sebastia, Palestina dan Masjid Agung Umayyah di Damaskus, Suriah. Wallahu alam bissawab.